Hai teman-teman, salam dari Amerika. Pada kesempatan kali ini aku mau ngajak teman-teman semua untuk tur apartemen aku yang ada di Gainesville, Florida. Jadi apartemen ini yang akan menemani aku selama 1,5 tahun ke depan ambil studi S2 di Amerika. Jadi mari kita lihat apa aja yang ada di apartemen. Oke. Yang pertama kita ke kamar tidur aku yang menurut aku sangat luas, dan aku milih apartemen dengan fully furnished. Jadi apartemen fully furnished itu apartemen yang sudah dilengkapi dengan berbagai macam perabot, mulai dari tempat belajar, terus ada ranjang beserta kasurnya, ada lemari pakaian dan sebagainya. Dan kebalikannya, kalau teman-teman milih yang non fully furnished, berarti teman-teman harus beli sendiri berbagai perabotan. Wah, keliling dan lihat kondisi kamar aku. Sekarang kita ke kamar mandi. Dan kayak gimana sih kamar mandi tipe Amerika itu? Oh ya teman-teman, jadi di sini itu satu apartemen berisi 2 orang, satunya aku, satunya teman aku lokal American, dan kita punya kamar mandi masing-masing dan punya kamar masing-masing. Jadi yang di belakangku ini adalah kamar roommate aku. Dan selanjutnya kita ke ruangan yang lain. Untuk living room dan kitchen di sini kita sharing. Jadi ya kita kebijakan kita masing-masing ya untuk ngatur jam kapan kamu masak, jam kapan kamu nyuci piring seperti itu. Cuman di sini sih kita mau nyuci piring bareng atau mau masak bareng sih kita nggak masalah. Cuman untuk temanku Amerika seringnya dia makan di luar, jadi aku yang lebih menguasai dapur. Teman penasaran kan kayak gimana sih di luar apartemen itu dan tetanggaku tuh bagaimana? Oke, kita keluar. Ya, jadi ini dia pemandangan depan apartemen. Loh, kok kayak hutan? Ya, jadi memang depan apartemen tuh hutan lindung.
Dan tipe apartemenku itu model jadul, model lama, jadi terkesan tidak mewah, dan memang tidak mewah sih. Faktor pemilihan apartemen, aku juga mempertimbangkan bus stop karena di sini aku nggak punya mobil, jadi eh, mengusahakan bagaimana apartemen yang kita tinggali yaitu deket dengan bus stop. Jadi untuk tempatku sendiri alhamdulillah ada 2 bus stop yang masing-masing punya jalur banyak. Jadi kalau jalan dari sini ke sana mungkin sekitar 100 meter, deket banget. Atau yang lebih jauh ke arah sana, jadi sekitar mungkin 500 meter. Untuk fasilitas penunjang, di sini ada kolam renang, biliar, pingpong, bola voli, dan juga gym. Oh ya, bagi yang tidak punya mesin cuci juga disediakan laundry room. Masih tutorial ke teman-teman gimana cari apartemen di US, mulai dari kepo, kemudian deal, sampai apartemen tersebut siap untuk ditempati. Jadi yang pertama kita kepo dulu, banyak sih website yang bisa teman-teman kunjungi, tapi aku rekomendasikan untuk cari di kampus misal menyediakan. Oke, aku mau ngeklik Universitas Florida. Di sini mereka membantu kita untuk cari apartemen untuk off kampus. Jadi apartemen itu bukan dimiliki oleh Universitas Florida ya. Jadi nggak di dormitory, itu bukan. Dari sini teman-teman bisa sortir nih, mau yang paling dekat kampus atau harga paling murah. Kita klik untuk yang lowest price. Coba di sini ada banyak, ada The Nook, Pavilion, kemudian The Niche, macam-macam. Cuma di sini aku mau ngeklik untuk The Niche. Oke, di sini ada berbagai macam pilihan, mulai dari yang paling murah 449, yaitu 4 bedroom sama 4 bathroom. Jadi ini bacanya yaitu di apartemen itu ada 4 orang dan masing-masing punya kamar mandi pribadi. Dan yang perlu dilihat juga di sini teman-teman harus memperhatikan ada lease term di sini 12 bulan. Jadi teman-teman harus bayar selama 1 tahun, walaupun bisa dicicil sebulan per bulan, sebulan sekali gitu ya. Cuman teman-teman nggak bisa, misal aku cuman mau 6 bulan doang kok, kayak gitu, nggak bisa. Terus yang perlu diperhatikan juga di sini yaitu include apa aja sih dengan harga segitu. Kalau di sini yang include itu cuman kabel sama trash removal. Jadi nanti kalau misal teman-teman butuh wifi, air, listrik, itu harganya terpisah, jadi harus bayar lagi. Seperti itu. Lah, kalau menurut teman-teman ini udah oke, baik itu apartemennya sendiri, terus deket dengan bus stop, deket dengan kampus. Kalau teman-teman faktor-faktor itu udah oke, ya udah tinggal teman-teman menghubungi pihak apartemen, baik itu melalui telepon ataupun melalui email. Nanti si pihak apartemen dia akan balas, dan biasanya setelah itu akan diminta untuk tour. Jadi teman-teman bisa lihat kondisi apartemen yang sebenarnya. Dan kalau teman-teman mantap, oke, udah kemudian masuk ke pembiayaan. Jadi kalau untuk pembiayaan di sini walaupun tadi bulanannya mungkin 380 atau 500 atau 700, tapi teman-teman harus memperhatikan biaya-biaya di awal. Jadi biaya di awal itu cukup mahal ya teman-teman ya. Waktu itu aku kalau hitung-hitung minimal punya $2.000. Kenapa? Karena ada berbagai macam biaya. Jadi
ada biaya yang pertama itu biaya bulanan. Misal nih tadi the niche itu 450. Kemudian ada biaya deposit. Deposit itu kalau nanti ada kerusakan, jadi bisa diambilkan dari biaya deposit itu, dan mostly itu 2 kali biaya bulanan. Jadi kalau di the niche waktu itu 1000. Kemudian ada biaya administrasi itu biasanya sekitar 200. Ada lagi biaya matching roommate itu sama sih 100, sekitar segitu. Dan ada biaya lagi yaitu misal mau bawa anjing atau kucing, ada biaya lagi, biaya pet biasanya 200. Jadi kalau dihitung ya dia ada 450 sih, 450 sih. Oke, let's say 2000 lah. Waktu itu aku hitung minimal punya 2000, dan aku kan kayak aduh mahal banget nih, aku nggak bisa kalau misal 2000 gitu. Akhirnya aku punya ide, mungkin di Facebook ada ya gitu kan, dan ya benar, down di Facebook ada yang jual di situ apartemen gitu. Waktu itu aku gabung di grup UF Housing. Jadi UF Housing di sini yaitu website bagi mereka yang mau rental apartemen. Dan di sini itu teman-teman bisa cari yang cuma 6 bulan, 3 bulan dan lain-lain ya. Dan aku waktu itu dapat harga di 380 dan tidak ada biaya yang aku sebutkan di sini. Ya, nggak ada biaya-biaya ini. Jadi cukup biaya bulanan, dan bahkan untuk bulan Desember karena aku cuma tinggal selama 15 hari, aku nggak bayar biaya itu. Dan itu kayak aku kayak ya Allah, alhamdulillah rezeki gitu kan, nggak perlu bayar ya. Kalau yang ini teman-teman bisa ya di sini teman-teman pilihannya lebih beragam, tapi ini lebih person ke person ya. Waktu itu aku langsung mau hubungi nih, bisa klik aku klik kayak hey, bisa ini enggak, hey can we do a video call for making sure bla 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 gitulah, atau hey it is available dan lain-lain. Teman-teman bisa langsung ditanyakan, dan sama prosesnya video call. Kemudian kalau udah fix bayar, dan setelah biasanya sih bisa move ke sini setelah semua tuh terbayar. Jadi ya seperti itu. Ya biasa ada harga ada rupa. Jadi walaupun punya saya murah 380, tapi ya tadi aku sebutin di video bahwa tempatku itu depannya itu hutan gitu ya. Tapi kenapa saya pilih ya karena murah, yang kedua dekat dengan bus stop, dekat dengan kampus. Jadi apapun bulan itu balik ke teman-teman semua. Semoga bermanfaat, dan kita berjumpa lagi di video vlog selanjutnya. Bye.